Dia membuat ulah di tempat kami. Kami merasa resah. Jujur saja, dengan hadirnya mereka, saya sebagai yang dituakan di sini merasa memiliki tanggung jawab untuk menyingkirkan makhluk itu ataupun leluhur kalian. Hari ini perlu kau ketahui juga, lonceng saya berbunyi terus menerus dari malam sampai terang ini. Lonceng? Ya. Dan lonceng apa maksudnya itu? Lonceng itu saya miliki sudah dari lama. Setiap lonceng itu berbunyi menandakan sedang ada terjadi bahaya di sekitar. Pada kenyataannya, setelah saya mendengar lonceng saya berbunyi, saya langsung keluar untuk berkeliling. Benar, ternyata si gundul itu ataupun leluhur kalian sedang membuat ulah. Perlu kau ketahui juga, Paraya. Ada satu perempuan, dia sedang hamil, dibunuh lalu janinnya diambil dan dimakan. Tolonglah, saya minta kerjasama dengan kalian. Tolong nasihati leluhur kalian. Jangan berbuat sembarangan. Walaupun di masa lalu, di ribuan tahun yang lalu, dia memang pernah menginjak di kaki di tanah ini sebelum keberadaan kami di sini. Ini kayak almarhum Lop Rangga. Ya. Maksudnya seperti ini, Tuan sesepuh. Ya, saya menghargai jenengan dituakan di sini. Namun yang namanya menerka dan itu belum pasti dan terbukti sebabnya ataupun akibatnya, itu belum bisa kita percayai seutuhnya. Betul. Apalagi jenengan hanya mengatakan hanya tatapan saja, tidak menutup kemungkinan apa yang mungkin jenengan pikirkan itu betul, bisa jadi salah. Karena apa? Saya tidak setuju dengan pendapat jenengan mengenai makhluk itu adalah nenek moyang kita yang sengaja menaruh Adam dan Hawa, lalu sekarang menagih untuk dipindah ke alam lain atau planet lain mungkin gitu. Itu terlalu berlebihan. Kehidupan ini sudah ada di dalam kitab suci. Betul. Semuanya sudah diterangkan. Kenapa jenengan berasumsi dan memiliki sebuah pemikiran yang berlebihan seperti ini, Paraya. Ada hal yang memang harus kalian ketahui dan tidak wajib kalian ketahui. Mungkin salah satu hal yang tidak perlu kalian ketahui adalah hadirnya dia di tanah ini. Suatu rahasia besar yang lama terpendam selama ribuan tahun, yang sudah terhapus dari sejarah. Sekarang seperti ini, saya harus membuktikan apa terhadap kalian bahwasanya kelebihan saya benar-benar itu adalah kenyataan. Supaya saya menjelaskan tentang makhluk yang gundul ini kepada kalian, itu adalah cerita yang benar-benar nyata yang saya lihat. Kayak gini saja. Agar engkau mengerti semua kemampuan itu terbatas. Itu memang nyata ataupun ilusimu saja. Karena yang saya takutkan, ya, berarti bahasanya apa tuh? Ilusi apa? Ilusi ya. Halusinasi. Halusinasi ya. Halusinasimu yang berlebihan, namun karena engkau dipercayai, akhirnya menyebar luas. Itu berbahaya. Betul. Seperti ini, perlu saya jelaskan kembali lagi. Saya memiliki gambaran di hidup saya. Ada 3. Yang pertama, ketika gambaran itu saya lihat tidak begitu jelas, saya tidak bisa
mengungkapkan itu karena itu menandakan ada keraguan-keraguan terhadap pandangan yang saya lihat. Yang kedua, saya melihat pandangan, hanya saja saya tidak mendengarkan suaranya. Itu pun sama. Terdapat keraguan-keraguan dalam pandangan yang saya lihat. Tetapi pada kasus makhluk yang gundul itu, saya melihatnya dengan jelas di masa lalu dan mendengarkan suaranya dengan jelas di masa lalu maupun di masa sekarang. Baiklah, saya terima pendapatmu. Kau tahu ini apa? Anak kecil pun tahu itu hanya sebutir tanah. Saya lihat tanganmu, Tuan. Baraya. Baraya, ini sebutir tanah. Namun ini sangat berat. Kalau kau tidak percaya, kau lihat saja tanah ini. Ini sangat berat. Ini sangat berat. Dan kau pasti tidak kuat. Saya itu tidak. Kau harus percaya, ini sangat berat dan kau tidak kuat. Ya. Padahal anak kecil pun bisa menganggap itu. Kau tahu bedanya apa di sini? Kau gunakan apa Nah, dengan tanah itu? saya jelaskan di sini. Karena pikiran. kau sudah meyakini bahwasanya tanah itu berat dan pikiranmu merespon ke tubuhmu bahwasanya ini berat dan jadi beneran. Berarti ini mengenai pikirannya itu kental banget berarti, Mas. Dan yang ditakutkan dari panjenengan ini, panjenengan kan tertua. Jangan sampai memberitakan sesuatu yang belum pasti kepada mereka warga. Takutnya malah jadi takut kayak gitu. Yang tidak Kayak tahu gini. apa-apa. Nanti kita cari tahu bareng mengenai makhluk itu. Nanti kita bisa rundingkan cara yang terbaik bagaimana mengenai makhluk itu. Tapi tolong berita mengenai Dia moyang, itu nenek moyang, itu bukan. itu kita hindari dulu. Kita cari kepastian dulu. Bagaimana? Tapi kalau dia membuat ulah, emang iya. Kalau rencana itu diniatkan untuk menghentikan keberingasan dia, saya setuju dan saya akan bekerja sama dengan kalian. Ya, kayak gitu saja. Saya cari informasi, panjenengan cari informasi. Nanti informasi yang jenengan dapatkan, saya harapkan tidak hanya melalui penglihatan batin. Itu jenengan harus benar-benar memastikan Ya. itu memang benar nyata adanya. Nanti kita cocokkan informasinya, kita bisa tarik kesimpulannya, lalu kita bagi tugas pekerjaannya. Bagaimana menurut panjenengan? Ya, bisa menggunakan kekuatan batin yang mungkin jenengan miliki itu, kelebihan itu, tapi dimantapkan lagi terlebih dahulu gitu loh. Yang nyata lah. Iya. Baiklah, saya akan menerima ajakan kalian. Sebelumnya, saya sebagai seorang yang dituakan, saya meminta maaf kepada kalian. Apabila perkataan saya yang saya yakini betul ini adalah benar, tetapi tidak sesuai kepada keyakinan dan hatimu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada saya juga kalian minta para maaf. Bukan maksud saya mengecilkan dari panjenengan, namun saya ingin menunjukkan ke panjenengan, tidak semua yang kita tahu itu benar nyata adanya. Ya. Terkadang kita tahu informasi itu dari kita sendiri bisa jadi ngawur. Hati-hati, jika belajar tidak ada guru, gurunya setan. Nah, kau tenang saja. Saya bisa memposisikan diri dengan siapa saya berbicara dan dengan siapa saya berhadapan. Tenang saja. Dengan siapa ini? Ya sudah, kalau memang rencana itu yang kau inginkan, saya akan bantu. Ya. Yang jelas yang saya inginkan sekarang, saya ingin tanah ini terbebas dari semua masalah dan masyarakatnya hidup dengan damai. Diadakan sedekah bumi harusnya. Baiklah para Baraya, tangik. saya akan kembali ke tempat saya. Bertapa untuk lagi ya? menenangkan
warga yang sedang panik akan makhluk gundul itu. Ya. Siap Baraya. Bertapa lagi. Terima kasih ya Baraya. Loncengnya diganti itu. Lonceng sapi. Alarmnya. Salam. Waalaikumsalam. Kayak lonceng lah. Baraya itu artinya apa? Saudara, Kawan. Itu bahasa Sunda ya. Bu bahas dari mana sih? Ini Mbah Dawik dari pertama awal selamat pagi Baraya. Dawik gitu, bukan Baraya namanya. Baraya itu Sunda, artinya saudara, sedulur. Ya pernah saya dengar itu. Ya itu yang salah itu nenek moyang yang menaruh benih, 2 benih Adam dan Hawa itu. Ya boleh kita berasumsi melalui penalaran dan penafsiran kita. Namun kan kita harus punya landasan dari tafsiran kita. Yang namanya nafsir kan boleh-boleh saja. Namunnya sing kira-kira ini loh. Ada patokan pedomannya ya. Ya pasti ada pedomannya, ada rujukannya dari mana sehingga keluar tafsiran itu. Oh ya. Dan kalau penafsiran perlu pendapat dari ahli tafsir yang lain, biasanya di gaduk-gadukna lah, maksudnya apa sih bahasanya? Iya, Ya satukan deh, gaduk-gaduk. ya disatukan, digaduk-gaduk. Yo. Baik teman-teman ya. Gaduk-gadukna. Ini semoga semakin meruncing mengenai makhluk botak itu. Karena kita belum terlalu fokus ya Mas. Insya Allah setelah ini kita akan fokus di Saviara ini ya teman-teman ya. Kita akan ungkap si botak senang beringis itu. Gundul beringis. Siapa? Tutup, Pak. Jadi jangan percaya tafsiran ya. Yang Bukan jangan percaya tafsiran. Boleh saja menafsir. boleh saja menafsir lu. Tapi harus ya, ada bukti yang ya, kuat. kalau yang dia kuat. cantik kita tafsir saja dia. Taksir, Mbah. Taksir. Ya. Nyokon nutup. Iya. Oke, kami akhiri lur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Cek laling hukum.